Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun dari jurusan PGSD PPG Prajabatan Universitas Hamzanwadi. Di sini, saya akan mempresentasikan modul ajar atau rancangan pembelajaran yang sudah saya susun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah, pengajaran dan pembelajaran dengan metode daring dan bauran. Baik, langsung saja. Di sini, modul ajar yang saya susun yaitu modul ajar Kurikulum Merdeka tahun 2023, mata pelajaran IPAS kelas 4 sekolah dasar. Di sini, adapun informasi umum dari modul yang saya susun yaitu di sini penyusun Solihatun, instansi SD Negeri 1 Majidi, fase atau kelas, fase B kelas 4, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, bab atau tema, bab 6 dengan tema Indonesia Kaya Budaya, kemudian topik B, Kekayaan Budaya Indonesia. Di sini alokasi waktu untuk pelajaran ini yaitu 2 jam pelajaran. Selanjutnya di sini adapun kompetensi awalnya yaitu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam modul ini berupa yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sarana dan prasarana. Di sini, yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini mencakup buku guru dan buku siswa. Kemudian ada bahan ajar dan ada LKPD. Selanjutnya, yang kedua yaitu media. Media ini berupa video pembelajaran materi kekayaan budaya Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, alat pembelajarannya di sini berupa laptop, LCD proyektor, spidol, dan gambar keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Model pembelajaran yang digunakan yaitu moda pembelajaran, yaitu tatap muka dan daring, kemudian metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian model pembelajaran yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, pendekatan pembelajaran, saintifik, dan TPACK. Kemudian adapun jumlah peserta didik dalam kelas ini yaitu 20 orang peserta didik. Baik, selanjutnya di sini komponen inti dalam modul pembelajaran ini yaitu yang pertama capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan saat ini. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman budaya di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat menguraikan keanekaragaman budaya dari daerah lain dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keberagaman budaya di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dari topik B, Kekayaan Budaya Indonesia, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi keanekaragaman budaya di Indonesia. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia. Di sini, dalam modul ini, adapun pertanyaan pemantik yang disiapkan oleh guru untuk merangsang pikiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada materi ini, yaitu yang pertama, apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia?
Yang kedua, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya? Kemudian yang ketiga, keanekaragaman apa yang dimiliki daerah tempat tinggal kalian? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Di sini, dalam kegiatan pembelajaran ini mencakup 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Adapun kegiatan pendahuluannya pada modul ini antara lain yang pertama, melakukan pembukaan dengan memberi salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Selanjutnya, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian, guru dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu daerah Inak Tegining Amak Teganang. Karena di sini berhubung materinya yaitu mengenai keanekaragaman budaya, jadi lagu daerah yang dinyanyikan yaitu lagu daerah Sasak, yaitu Inak Tegining dan Amak Teganang. Kemudian selanjutnya mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk membangkitkan semangat belajar dan motivasi belajar pada hari itu, yaitu berasal dari manakah orang tua kalian? Guru bertanya kepada peserta didik mengenai apa adat dan budaya unik di daerah kalian. Setelah siswa memberikan jawaban yang berbeda, mintalah mereka untuk menceritakan sesuatu tentang bahasa yang mereka gunakan di rumah. Kemudian, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini serta menjelaskan cara dan apa yang ingin saya ketahui tentang budaya daerah. Kemudian, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti pada proses pembelajaran ini, karena dalam proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan project based learning, jadi di sini menggunakan 6 fase. Fase pertama yaitu pertanyaan mendasar. Dalam pertanyaan mendasar ini terdapat kegiatan yang pertama, guru memberikan pertanyaan mendasar kepada siswa mengenai apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Yang ketiga, keanekaragaman apa yang dimiliki daerah tempat tinggal kalian. Setelah mengajukan pertanyaan tersebut, guru melanjutkan untuk peserta didik menyimak video tentang keanekaragaman budaya Indonesia yang telah disiapkan oleh guru melalui penayangan video pembelajaran. Kemudian selanjutnya, peserta didik terlibat dalam pemahaman budaya dan konstruksi pengetahuan melalui penayangan video. Peserta didik dan guru melakukan tanya jawab untuk menyimpulkan pertanyaan mendasar yang diberikan kepada siswa. Kemudian peserta didik memberikan jawaban berbeda-beda dan melakukan debat untuk mengetahui perspektif yang berbeda-beda dengan mencerminkan pemahaman mereka. Selanjutnya, fase 2 yaitu mendesain perencanaan proyek. Dalam mendesain perencanaan proyek ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok yang beranggotakan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Yang kedua, guru memberikan lembar pengerjaan proyek dan guru sembari memberi penjelasan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta didik dan guru membicarakan aturan untuk disepakati bersama dalam penyelesaian proyek. Hal-hal yang disepakati yaitu pemilihan aktivitas, waktu maksimal yang direncanakan, sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran aturan main, tempat pelaksanaan proyek, dan hal-hal yang dilaporkan serta alat dan bahan dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Kemudian pada fase 3 yaitu menyusun jadwal pembuatan.
yang terdiri dari kegiatan, peserta didik difasilitasi untuk membuat jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang disepakati. Yang kedua, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek keanekaragaman budaya yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan proyek sesuai kesepakatan dengan kelompok dan guru. Kemudian, guru memberikan pilihan di halaman sekolah atau di kelas. Fase 4 yaitu memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Dalam kegiatan ini, yang pertama, guru berkeliling untuk mengecek keaktifan peserta didik dan progres dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik mengecek kembali hasil pekerjaannya sebelum melakukan presentasi. Selanjutnya, fase 5 yaitu menguji hasil proyek. Dalam menguji hasil proyek ini, kegiatan yang dilakukan yang pertama, guru telah melaksanakan monitoring kepada setiap kelompoknya. Yang kedua, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan atau respon ataupun pertanyaan. Kemudian yang ketiga, guru dan peserta didik memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, fase 6. Pada fase 6 ini terdapat evaluasi dan refleksi. Di sini, kegiatan yang dilakukan yaitu peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terhadap hasil proyek peserta didik. Kemudian, peserta didik diberikan evaluasi dengan menjawab soal melalui Google Form yang bisa dikerjakan nanti setelah pulang ke rumah atau bisa dikerjakan menjadi pekerjaan rumah. Kemudian di sini juga peserta didik mengisi lembar refleksi yang sudah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti selama proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru memberikan penguatan terhadap hasil kesimpulan peserta didik. Yang keempat, peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan materi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru berdoa bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dalam rancangan pembelajaran yang disusun ini, asesmen atau penilaian yang digunakan yaitu yang pertama asesmen awal, yang terdiri dari penilaian pengetahuan, sikap, atau observasi, kemudian asesmen formatif, yaitu produk dan unjuk kerja, kemudian yang ketiga asesmen sumatif, yaitu tes tertulis berupa pilihan ganda. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.